Mama. Nona, anak ini sudah demam selama 3 hari 3 malam. Dia lebih baik tidak makan dan tidak minum daripada mengakuimu sebagai ibunya. Kalau terus begini, aku khawatir dia akan mati. Benar-benar anjing yang tidak tahu diuntung. Buang saja dia. Nanti adopsi lagi yang penurut. Tunggu. Bukankah ini liontin giok keluarga Dai? Tidak kusangka ada di tubuh anak sialan ini. Bajingan kecil. Mulai sekarang, identitasmu sebagai nona muda keluarga kaya akan menjadi milik putriku. Nak, bangun, bangunlah. Anak siapa ini? Ini anak siapa? Dokter, aku mohon padamu. Tolong selamatkan Sun Wan. Kamu jangan cemas. Kamu pergi mendaftar dulu. Selesaikan administrasinya. Aku tidak punya uang. Maaf, rumah sakit punya peraturan harus membayar dulu. Aku bisa menjual darahku. Aku mohon padamu, selamatkan Sun Wan. Dokter, bagaimana keadaan anaknya? Anak itu sudah melewati masa kritis. Kecerdasannya di masa depan hanya akan setara dengan anak usia 5 tahun. Apa? Hei, tolong, cepat tolong. Suai-suai, kamu tunggu ayah di sini ya. Ayah mau kerja dulu. Pendengaran ayah tidak bagus. Jangan lari jauh-jauh. Tuan, mau semir sepatu? Semir sepatu kulit, 10 yuan sepasang. Aku beri kamu 50. HMPH. Hehe. Tapi aku mau menyemirnya sambil menginjak kepalamu. Wuhem. Baik, akan saya semir. Orang zaman sekarang ya, demi uang, bahkan harga diri pun bisa dikorbankan. Sun Hu, berhenti. Aku mau turun untuk melihatnya. Baik. Sudah 15 tahun, sebenarnya kamu di mana? Ibu sangat merindukanmu. Baby. Anjing kecil. Jangan lari sembarangan. Cepat bawa orang itu ke rumah sakit. Baik. Hati-hati di jalan, bos. Dengan uang ini, aku bisa membawa Sui-Sui berobat. Sui-Sui. Kamu pergi kemana, Sui-Sui? Sui-Sui. Kenapa Sun Hu masih belum sadar? Dokter bilang kepalanya terbentur. Dia butuh waktu untuk sadar. Dasar anak bodoh ini. Demi seekor anjing, dia bahkan tidak memedulikan nyawanya sendiri. Kenapa dia bisa begitu baik hati? Kalau saja niniku masih ada, dia pasti sudah sebesar ini sekarang. Kenapa kurus sekali? Coba lihat lengannya ini, seperti sumpit saja. Apakah orang tuanya sudah ditemukan? Tuan Jiang, maafkan saya. Maafkan keegoisan bawahan ini. Sebaiknya jangan mencari orang tuanya. Apa? Jantungnya cocok dengan tuan muda. Alasan dia belum sadar adalah karena dia menderita kanker otak. Hidupnya tidak akan lama lagi. Kalau dia bersedia mendonorkan jantungnya untuk tuan muda. Sun Hu, apa yang kamu katakan? Dia baru saja mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seekor anjing. Anak yang begitu baik hati. Kamu duduk di sini dan menginginkan jantungnya. Tuan Jiang, sekarang bukan waktunya membahas kebaikan. Jika tuan muda tidak bisa menemukan jantung yang cocok, dia hanya punya sisa waktu 3 bulan untuk hidup. Alasan dia menyelamatkan Bei adalah karena dia tidak mengerti apa-apa. Dia melakukannya bukan karena baik hati, tapi karena dia bodoh. Tuan Jiang, jika kesempatan ini dilewatkan, maka tidak akan ada lagi. Dia hidup di dunia ini dengan keadaan seperti itu, baik bagi orang tuanya maupun bagi masyarakat ini. Dia hanyalah sebuah beban, bukan begitu. Tuan muda sulung lebih membutuhkan kehidupan daripada dia. Cukup, Sun Hu. Jangan bicara lagi. Siapa keluarga dari Wen Chuan? Saya. Dia sudah sadar. Baik, kami segera ke sana. Ini di mana, Papa?
Sui cari papa, cari papa. Papa, cari papa. Papa, papa. Ma, Acuan, kamu jangan bicara dulu. Istirahatlah yang baik. aku harus berterima kasih, Ma, karena telah mengadopsiku selama 10 tahun. Memberiku kehidupan kedua. Sayangnya aku tidak berguna. Aku tidak bisa menunggu sampai hari di mana aku bertemu dengan adik Nini. Anakku sayang, apa yang kamu katakan? Ibu akan melakukan segalanya untuk menyembuhkanmu. Bukankah kamu sudah berjanji pada ibu akan menjaga Nini seumur hidup? Nini masih belum ditemukan. Kamu belum menikahinya. Ibu tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Sebenarnya, ibu sudah menemukan donor yang cocok untukmu. Kamu pasti bisa menunggu sampai hari di mana kamu bertemu lagi dengan Nini. Bu, ibu tidak sedang membohongiku, kan? Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Aku mau istirahat. Kamu sudah melihat semuanya. Iya, dia acuan. Dia menderita penyakit yang sangat parah. Kalau tidak ada donor yang cocok, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Dia masih sangat muda, sangat tampan dan pengertian. Kalau dia meninggal, Tuhan pun akan ikut bersedih. Maksudku, kalau kamu bisa menyelamatkannya, apa kamu bersedia? Bersedia, aku bersedia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kamu bersedia menyelamatkannya? Oh, iya. Siapa namamu? Kamu. Kamu bilang apa? Hatiku sakit, coba katakan sekali lagi. Siapa namamu? Sui, namaku Sui. Sui, maaf ya. Tante salah dengar. Nini adalah putri tante. Kami berpisah saat dia masih sangat kecil. Tante tidak sanggup mendengar nama Nini. Kalau saja dia masih ada, mungkin usianya sudah sebesar kamu sekarang. Tapi kamu bukan Nini. Nini bukan orang bodoh, bukan orang bodoh. Tante tidak berani berkata begitu tentangmu. Tante tidak bermaksud memarahimu. Tante, jangan menangis. Sui orang bodoh. Semua orang bilang Sui orang bodoh. Tapi ayah Sui bilang, Sui hebat. Ayah, cari ayah. Sui, tante tidak bisa membantumu mencari ayahmu. Tante adalah tante yang jahat dan egois. Suhu, bagaimana hasil penyelidikanmu tentang keluarga Sui? Sudah ketemu, dia dari keluarga orang tua tunggal. Ayahnya adalah seorang petugas kebersihan. Orang yang kita lihat menyemir sepatu hari ini adalah ayahnya. Apa? 15 tahun yang lalu, ayahnya pernah terkena stroke. Sejak saat itu, telinganya menjadi tuli. Salah satu kakinya juga pincang. Hidupnya sendiri saja sudah sulit. Beri beberapa ratus ribu saja dia pasti sudah puas. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah nyawa manusia. Presiden Jiang, Anda juga merintis dari bawah. Anda juga tahu, donor yang cocok, bahkan jika ditukar dengan nyawa pun belum tentu bisa didapatkan. Lagi pula dia juga menderita kanker otak. Ini adalah sebuah kelegaan bagi keluarga mereka. 10 juta. Setelah acuan menerima transplantasi jantung, beri ayahnya 10 juta. Biarkan dia menikmati masa tuanya dengan uang itu. Dia masih sangat muda. Seharusnya masih bisa memiliki anak yang sehat. Baik. Ini adalah surat persetujuan donasi organ. Minta dia membubuhkan cap jempolnya. Sui, ada yang ingin kamu makan. Katakan pada Bibi, nanti Bibi ajak kamu makan. Sui tidak mau makan. Sui mau cari ayah. Sui, kamu juga tidak ingin ayahmu menderita, kan? Benar, kan? Kamu juga ingin ayah hidup dengan baik. Asalkan kamu menolong kakak Wen Chuan. Ayahmu akan punya uang yang tidak akan habis. Jadi, apa kamu mau menolong kakak Wen Chuan? Sui mau menyelamatkan kak Wen Chuan. Sui tidak mau uang. Tapi mungkin akan terasa sedikit sakit. Sui tidak takut sakit. Terima kasih, Bibi. Terima kasih banyak ya, Sui. Nona Sui. Tolong berikan cap tanganmu di sini ya. Setelah memberikan cap tangan, kamu bisa menyelamatkan kakak.
Mengenai gadis kecil ini, kondisinya tidak parah, bahkan cedera otaknya masih bisa dipulihkan. Jika dia mau bekerja sama untuk menjalani pengobatan, ada kemungkinan besar baginya untuk sembuh total. Terima kasih, Nona. Maafkan aku, demi menyembuhkan lukamu. Aku terpaksa berbohong pada Jiang Zi, dengan mengatakan bahwa kamu menderita kanker otak. Semoga di kehidupanmu selanjutnya kamu menjadi orang yang baik. Sui, Bibi ajak kamu beli gaun kecil yang cantik ya. Ayo. Lihatlah pemandangan kota di luar sana. Apa kamu melihat seorang anak? Papa. Papa. Sui, cepat kembali. Itu bukan papamu. Sui, cepat masukkan tanganmu. Aku akan menutup jendelanya. Awas, tanganmu terjepit. Ayah Sui mennyuruhnya berteriak. Jika pria itu mendengar panggilan ayah, aku akan mengantar Sui pulang. Jika pria itu tidak menoleh, maka itu adalah kehendak takdir. Ayah. Ada apa? Apakah Anda melihat putriku? Tingginya kira-kira segini. Dia memiliki disabilitas intelektual. Namanya Sui. Apa dia bisa mengerti? Tidak pernah lihat. Pendengaranku kurang baik. Bisakah kamu bicara lebih keras? Aku mohon padamu. Ku bilang aku tidak pernah melihatnya. Orang gila. Sui. Sui. Sebenarnya kamu di mana? Sui, lihat. Itu bukan ayahmu. Kalau tidak, kenapa dia tidak menoleh? Tante benar. Sui itu anak bodoh. Ayah sudah tidak mau Sui lagi. Ibu juga tidak menginginkanku lagi. Sui, karena kamu tidak punya ibu. Bagaimana kalau tante menjadi ibumu? Sui punya ibu. Ibu Sui akan sedih. Kamu adalah tante yang cantik. Panggillah, ayo panggil. Tidak, Sui punya ibu. Sui punya Sunhu. Kenapa niniku bisa menjadi anak bodoh? Tuan Jiang, saya tahu Anda sangat merindukan putri Anda. Tetapi yang sesungguhnya, Nini masih menunggumu. Menunggu Tuan Muda Wen Chuan. Aku yang sudah bingung. Kalau tidak mau memanggil, ya sudahlah. Siapa suruh kita tidak berjodoh? HMPH. Kenapa semakin kulihat, semakin mirip dengan niniku ya? Sui, bagaimana? Kamu suka baju barunya? Lengannya agak panjang ya? Coba kulihat. Tuan Jiang. Pihak rumah sakit menelepon, mengatakan Tuan Muda Wen Chuan dalam kondisi kritis. Perlu segera dioperasi. Dia masih sangat sehat. Aku bahkan belum memberinya kehidupan yang baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Jiang, jangan ragu-ragu lagi. Kalau terus ragu, Tuan Muda Wen Chuan tidak akan bisa diselamatkan. Aku tahu. Sui, ayo kita pergi. Terima kasih Bibi sudah membelikan Sui baju yang cantik. Tidak perlu sungkan. Ini adalah hutang Bibi padamu. Sui, maafkan aku. Tapi demi Wen Chuan, demi Nini, aku harus menahannya. Ah Bibi. Ini di mana? Ini adalah tempat yang bisa menyelamatkan kakak Wen Chuanmu. Juga tempat yang bisa membuat ayahmu terbebas dari penderitaan. Sui, kamu sudah berjanji padaku. Kamu akan menyelamatkan Wen Chuan. Kamu juga tidak ingin menjadi beban ayahmu seumur hidup. Dan ingin menjadi anak yang sehat di kehidupan selanjutnya, kan? Kamu menderita kanker otak. Tidak bisa disembuhkan. Akan menghabiskan sangat banyak uang. Akan menyusahkan ayahmu seumur hidupnya. Asalkan kamu melompat dari sini, kamu bisa membuat semua orang terlahir kembali. Beban, Sui tidak mau jadi beban. Sui tidak mau jadi beban. Kalau begitu lompatlah. Lompat. Sui lompat, Sui ingin ayah hidup dengan baik. Direktur Zhang. Aduh, wajahku. Sakit, kepalaku sakit sekali. Aduh,
kepalaku sakit sekali. Lompat saja ke bawah. Maka tidak akan pernah sakit lagi. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Mama. Mama. Siapa yang melukis ini? Anak ini sangat berbakat melukis. Kalian harus membimbingnya dengan baik. Dokter, jika saya menggigitnya saat dia berumur 5 tahun, apakah bekas gigitan ini masih bisa ada sampai sekarang? Itu tergantung seberapa dalam lukanya. Juga harus dilihat apakah anak ini memiliki tipe kulit keloid. Secara teori, bekas gigitan gigi sulit menyebabkan luka permanen. Terima kasih, dokter. Direktur Jiang, sudah kubilangkan. Mana mungkin ada hal yang begitu kebetulan di dunia ini. Nona Nini diculik sejak kecil. Sekarang dia pasti tinggal bersama ayahnya. Dan lagi pula dia hanya anak seorang petugas kebersihan. Lakukan tes DNA. Baik, Hasil tesnya sudah keluar. terima kasih. Ternyata dia benar-benar putri mereka. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh membiarkan ibu dan anak itu bertemu. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa mendonorkan jantung untuk Wen Chuan. Presdir Jiang, laporan tes DNA sudah keluar. Dia memang bukan putriku. Presdir Jiang, sudah saya katakan, dia hanya anak seorang petugas kebersihan. Mulai sekarang tidak lagi. Presdir Jiang, maksud Anda? Kita tidak bisa terus-menerus melakukan kesalahan. Kita sudah menyakitinya sekali. Aku akan mengangkatnya menjadi putri angkatku dan memberinya kompensasi yang layak, juga menyembuhkan penyakitnya. Lalu bagaimana dengan Tuan Muda Wen Chuan? Untuk sementara lakukan perawatan konservatif saja. Aku akan terus membantunya mencari donor yang cocok. Siang Cao. Keluar. Ibu-ibu di sini. Ah. Kamu ini. Sui, kamu bukan ibuku. Kamu mau membunuhku. Maaf, Mama hanya terlalu panik. Sangat ingin menyelamatkanmu, Kak Wen Chuan. Wen Chuan kan baru berumur 22 tahun. Kamu bisa mengerti perasaan seorang ibu, kan? Kak Wen Chuan, bagaimana keadaannya? Untuk sementara sudah stabil. Tetapi kalau tidak ada donor yang cocok, dia tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 bulan. Tolong selamatkan kakak. Kalau Wen Chuan tahu kamu begitu peduli padanya, dia pasti akan sangat senang. Sui, karena kamu memanggilku Mama. Kalau begitu, biarkan aku menjadi mamamu, ya. Aku akan memanjakanmu seperti seorang putri kecil. Beri Mama satu kesempatan, ya. Heeh. Terima kasih. Sui. Pelit. Brengsek, aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian ibu dan anak bersatu kembali. Ayo. Kita keluar dari rumah sakit dan pulang. Hei. Nyonya, Anda sudah kembali. Sui, lihat ini. Mulai sekarang, ini rumah barumu. Oh, bukan. Ini bukan rumah Sui. Ayah tidak ada. Sui, tunggu beberapa hari lagi ya. Nanti Mama akan menjemput ayahmu untuk tinggal bersama kita. Bagaimana? Benarkah? Iya. Jenny, bawa Nona Muda kembali ke kamarnya. Baik, Nyonya. Nona Muda. Nyonya. Anda benar-benar akan menjemput ayah Sui. Apa Anda tidak takut membawa serigala masuk ke dalam rumah? Sui masih anak-anak. Aku hanya membujuknya saja. Aku memberinya kehidupan yang begitu mewah. Dalam beberapa hari, dia akan melupakan rumahnya yang dulu. Mengerti. Hei, oh, si bodoh dari mana ini? Memangnya kau pantas aku layani? Katakan, apa kau sengaja pura-pura bodoh untuk mendapatkan simpati dari Nyonya? Sebenarnya apa tujuanmu menyelinap masuk ke sini? Tidak. Sui tidak melakukannya. Kalau begitu bagus, Nona Muda Sui, kau jangan takut. Aku tadi hanya menggodamu. Kau tidak akan mengadu pada Nyonya, benar, kan? Anak yang suka mengadu tidak akan punya ibu selamanya. Tidak,
Sui tidak akan mengadu. Aku akan mengadu. Baguslah kalau begitu, HMPH. Ah, baguslah kalau begitu. Ayo kita pergi. Ah, Nona Sese. Gunakan saja lumpur ini untuk menggambar istana untuk Nyonya. Nyonya pasti akan sangat menyukainya. Sui akan menggambar istana besar untuk Mama. Mama adalah seorang putri, hehe. Itu adalah tempat favorit jenderal yang dijaganya mati-matian. Tunggu saja sampai kamu diusir, HMPH. HMPH. Sui, apa yang sedang kamu lakukan? Istana, menggambar istana. Jenny. Iya. Aku menyuruhmu untuk mengawasinya. Beginikah caramu mengawasinya? Maafkan saya, Nyonya. Saya lihat Nona kecil sepertinya sudah lama tidak mandi. Jadi saya berniat menyiapkan air untuk memandikannya. Tidak disangka. Sui, apa kamu tahu? Ini adalah karpet kesayangan Tuan Jiang. Apa kamu masih menganggap ini perkampungan kumuh? Beraninya kamu masih bermain lumpur. Anak liar tetaplah anak liar. Direktur Zhang, Anda juga lihat kan? Dengan kecerdasannya yang sekarang, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor anjing. Buang air besar dan kecil saja masih belum bisa sendiri. Yang terpenting adalah, Anda baik padanya pun dia tidak tahu. Apa untungnya Anda memeliharanya? Cukup. Aku bisa membesarkan Wen Chuan dengan baik, berarti aku juga bisa mendidiknya dengan baik. Bawa dia pergi. Belajarlah yang benar. Peraturan di keluarga kita adalah ikut aku. Pergi. Mama. Pergi. Jenny, aku beri kamu 10 menit untuk membereskan ini seperti semula. Baik, Nyonya. Nini, kesayangan Mama yang paling penurut dan paling pengertian. Sebenarnya kamu di mana? Kamu tahu tidak? Mama sudah sangat lelah mencarimu. Anak kotor, anak miskin. Kamu tahu tidak, kamu sama sekali bukan bagian dari sini. Paman akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu tahu kenapa Nyonya Jiang mengadopsimu? Karena dia adalah ibu kandungmu. Tapi dia tidak mau mengakuimu. Karena kamu adalah orang bodoh. Tuan Jiang tidak menginginkan seorang putri yang bodoh. Di matanya, putrinya adalah anak yang paling sempurna di dunia ini. Bukan seorang penyandang disabilitas. Tidak, bukan. Bukan seperti ini. Kamu seharusnya menghilang dari dunianya selamanya, bukannya menghancurkan fantasinya tentang putrinya, membuat hidupnya yang cerah jatuh ke dalam kegelapan lagi. Kamu mengerti? Kamu berdiri saja di sini dengan baik. Kapan Tuan Jiang sudah tidak marah lagi? Baru saat itu kamu boleh masuk. Kenapa? Nini adalah orang bodoh. Nini adalah beban. Beban bagi semua orang. Nyonya Jenny. Obat. Aku akan segera mengambilkan obat untukmu. Nyonya. Jenny, terima kasih atas perawatanmu selama bertahun-tahun ini. Jika nanti Nini tidak bisa ditemukan, jika terjadi apa-apa padaku dan Wen Chuan, seluruh keluarga Jiang akan kuserahkan kepadamu. Ya. Aduh.
Kau menghancurkan semua yang telah kubangun dengan susah payah begitu lama. Segalanya di keluarga Jiang adalah milikku. Kau harus enyah dari sini. Aduh. Nyonya, Anda sudah sadar. Apa sudah merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Sui mana? Nona Sui kemarin membuat Nyonya marah. Asisten Sun menyuruhnya berdiri di luar sebagai hukuman. Saya lihat Nyonya belum sadar, jadi saya tidak berani menyuruhnya masuk. Apa katamu? Aduh. Segar. Sui. Sui, bangunlah. Sui. Mama di sini, Mama di sini. Nyonya, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Saya sungguh tidak menyangka. Nona Sui kehujanan semalaman dasar kau ini. Kecerdasannya hanya setara anak kecil. Apa kau juga bodoh? Dengar baik-baik. Jika ada lain kali, kau juga enyah dari keluarga Jiang. Nyonya, apa yang Anda katakan? Apa Nona Sui adalah anak angkatmu? Kalau begitu aku bukan. Di dalam hatiku, kamu juga mamaku. Sui adalah anak terakhir yang kuadopsi. Kuperingatkan kau untuk membuang pikiran yang tidak seharusnya. Bersikaplah yang baik. Aku masih bisa menjamin hidupmu berkecukupan. Jangan pernah memikirkan hal lain, mengerti? Nyonya, cepat panggil dokter. Kalau sampai Sui kenapa-napa, kau juga tidak usah hidup sekalian. Jiang Ting, kau akan menyesal. Aku tidak akan pernah dibuang oleh kalian 2 kali. Tidak akan pernah. Sui, aku bukan mama yang baik. Aku tidak merawatmu dengan baik. Maafkan aku. Sui, kau harus memaafkan mama. Sui. Nini. Mama pasti akan menemukanmu. Nini. Sui, kenapa kau selalu membuat bekas gigitan di lenganmu? Mama akan mencari Sui. Mama takut, Mama. Mama di sini, Mama. Sui, Mama, Sui. Aku adalah Nini. Aku Nini. Kamu bukan Nini, aku Mama. Mama tahu kamu demam sampai mengigau ya. Jangan bicara yang aneh-aneh. Meskipun kamu adalah Sui, Mama juga sayang kamu. Tapi Nini adalah anak perempuan paling sempurna di hati Mama. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena kamu anak bodoh. Dia tidak mau punya anak perempuan yang bodoh. Sui, kamu mengigau karena demam. Sui tidak akan bilang kalau Sui adalah Nini lagi. Mama tidak marah lagi. Tidak marah. Meskipun kamu adalah Sui, Mama tetap akan menyayangimu. Lihat. Dia ini Nini. Cantik kan, lucu kan? Ceria sedikit. Sui, kita foto ya, jadi anak baik. Anak manis, lihat sini. Bagus, ayo ganti pose lagi. Sui, ini fotomu waktu kecil. Kamu harus menyimpannya baik-baik ya. Nanti, saat orang tua kandungmu akhirnya menemukanmu. Sudahlah, kamu istirahat yang baik ya. Ibu pergi merebuskan obat untukmu ya, anak baik. Sini. Nona Sui. Sedang apa kamu? Oh. Ternyata sedang melihat foto Nona Nini ya. Dia adalah putrinya Nyonya. Tapi aku sama sekali tidak berharap dia muncul. Kamu tahu kenapa Nyonya hanya punya satu pelayan sepertiku? Itu karena di dalam namaku ada kata Ni.
Makanya dia begitu percaya padaku. Kalau bukan karenamu. Menurut alur ceritanya, begitu Wen Chuan dan Jiang Ting mati, aku akan mengambil alih semua milik keluarga Jiang. Tapi karena kemunculanmu, semuanya jadi berantakan. Jiang Ting tega menamparku demi kamu. Dia tidak pernah memukulku sebelumnya. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, Jiang Ting pasti akan mengadopsiku. Kamu sengaja datang untuk merebut warisan keluarga Jiang dariku, kan? Kamu sengaja pura-pura bodoh, kan? Aku beritahu kamu. Kamu tidak akan pernah bisa menggantikan posisiku. Bahkan jika Nini yang asli kembali sekalipun, aku juga akan membuatnya mati. Sekarang aku mau lihat, siapa yang sebenarnya lebih penting. Kamu atau dia? HMPH, Aku tidak mau, hahaha, jangan. 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 Tidak. Nona, jangan. Ini adalah satu-satunya foto Nona Nini. Jangan merobeknya. Sui, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Nini. Maafkan aku. Maafkan saya, Nyonya. Ini semua salah saya karena datang terlambat, sehingga tidak berhasil merebut kembali foto Nona Nini. Kenapa? Kenapa bisa begini? Bukan tanpa sebab, bukan. Karena aku tidak mengizinkanmu berpura-pura menjadi Nini. Kamu ingin menghancurkan satu-satunya kenangan tentang Nini di hatiku. Begitukah? Kenapa kamu begitu jahat? Bukan. Lalu ini apa? Kamu, seorang anak dengan kecerdasan anak usia 5 tahun, menipu dan berbohong. Inikah sifat aslimu? Tidak ada ibu. Aku tidak punya ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tertipu oleh penampilanmu yang lemah dan menyedihkan ini. Itulah sebabnya aku selalu luluh padamu. Seharusnya aku percaya pada Song Hu. Kamu kelihatannya baik. Padahal itu karena kamu bodoh. Di dalam hatimu, kamu adalah iblis. Ibu. Lepaskan. Kunci dia di ruang bawah tanah. Biar dia tahu apa yang boleh disentuh di rumah ini. Dan apa yang tidak boleh disentuh. Baik, Nyonya. Jangan. Ibu, jangan. Ibu, jangan. Cepat bawa dia pergi. Kenapa? Katakan kenapa. Karena kamu itu orang bodoh. Aku bisa menindasmu sesuka hatiku. Memangnya kamu bisa apa padaku? Jangan. Aku belum pernah terluka separah ini. Kalau bukan karenamu, kenapa kamu bersusah payah seperti ini? Ini semua hukuman karena kamu merebut apa yang bukan milikmu. Nyonya, Anda tidak apa-apa. Kalau tidak, biar saya saja yang melakukannya. Ada apa dengan tanganmu ini? Saya ingin merebut foto Nona Nini. Sehingga tergores. Tidak kusangka kamu menganggap foto Nini begitu penting. Nona Nini adalah orang yang paling penting bagi Nyonya. Tentu saja dia juga orang yang paling penting bagi Jenny. Tetapi Jenny tidak berhasil melindungi foto Nona Nini dengan baik. Kalau saja aku tidak bersikeras membawa Sui kembali, maka tidak akan ada masalah seperti ini. Lalu, apakah Nyonya akan mengirim Nona Sui pergi? Meskipun dia berbuat salah, itu tetap tanggung jawabku. Dan juga, aku tidak berpikir matang-matang untuk mengadopsi seorang penyandang disabilitas. Akan ada begitu banyak masalah. Aku juga belum bisa mengendalikan emosiku sendiri. Tapi aku akan menjemput Sui kembali.
Hah? Susan. Sui Sui, Sui Sui, ini ada apa? Nyonya, saya juga tidak tahu. Waktu saya pergi, dia masih baik-baik saja. Mungkin dia tidak sengaja melukai dirinya sendiri. Cepat ambil kotak P3K. Baik, baik. Sui Sui, Sui Sui, Sui Sui. Nyonya, apa tidak sebaiknya saya saja? Minggir. Sui Sui adalah putriku. Mulai sekarang, urusannya tidak perlu kamu campuri. Baik, Nyonya. Hicks. Jangan, jangan. Sui Sui, apa kamu marah pada ibu? Ini salah ibu. Kamu masih sangat kecil. Ibu malah marah besar padamu. Aku mau pulang. Aku mau cari ayah. Sui Sui, apa kamu juga tidak mau ibu lagi? Kamu tidak suka ibu lagi, kan? Sui Sui, tapi ibu tidak suka Sui Sui. Sui Sui anak bodoh. Sui Sui, Sui Sui anak nakal. Maaf, maaf. Sui Sui, ibu tidak seharusnya berkata seperti itu padamu. Lihat, kamu sekarang sedang demam. Tanganmu juga terluka. Tunggu sampai lukamu sembuh. Ibu akan membawamu pulang mencari ayah. Iya, cari ayah, cari ayah. Sui Sui, Sui Sui, Sui Sui, cepat kejar dia. Oh, baik. Ah. Tuan Muda Wen Chuan, Anda sudah keluar dari rumah sakit. Dia adalah gadis kecil yang diadopsi oleh ibu. Benar, Tuan Muda. Dia demam. Tuan Muda Wen Chuan, maaf, ini semua salahku. Aku tidak berhasil mengejarnya, sehingga membuatnya menabrak Anda. Serahkan dia padaku. Jangan biarkan dia menularkan virusnya padamu. Tidak bisa mengejar atau tidak mau mengejar. Kamu orang yang sehat, masa tidak bisa mengejar seorang gadis kecil yang sakit? Tuan Muda Wen Chuan, aku tidak mengerti maksudmu. Tuan Muda. Anda baru saja keluar dari rumah sakit. Anda belum boleh kelelahan, biar aku saja. Aku ini pasien, bukan orang tak berguna. Karena ibu sudah mengadopsinya, maka dia adalah adikku. Mulai sekarang, siapapun yang berani menindasnya, tidak akan kumaafkan. Benar. Trik rendahan seperti ini hanya akan menjadi bumerang. Asisten Sun, apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti? Kau sudah mengikuti Jiang Ting selama belasan tahun. Masa kau tidak tahu bahwa Wen Chuan adalah tunangan yang disiapkan Jiang Ting untuk Nini? Presdir Jiang sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menginginkannya. Asisten Sun, maksudmu adalah... Biar ku beritahu sebuah rahasia. Sui Sui adalah putri Jiang Ting. Rahasia ini hanya kita berdua yang tahu. Apa? Siapa cepat dia dapat. Yang terlambat akan celaka. Kalau tidak bertindak sekarang, tidak akan ada kesempatan untuk menang sama sekali. Sun Hu, kenapa aku harus percaya kau akan membantuku? Karena yang aku inginkan adalah jantungnya. Aku tahu kau berutang 5 juta kepada Lintah Darat. Mereka kebetulan memang berkecimpung dalam bisnis ini. Aku percaya padamu. Kau bisa membantuku mendapatkan apa yang aku mau. Apa yang harus kulakukan? Kau seharusnya lebih tahu daripadaku. Hei, segera siapkan sebungkus obat untukku. Acuan, bagaimana kau bisa keluar dari rumah sakit? Aku ingin memberi ibu kejutan. Jadi aku keluar dari rumah sakit lebih awal. Ini. Sui Sui, adik Sui Sui demam dan pingsan. Aku kebetulan menemukannya. Ibu. Presiden Jiang. Tidak apa-apa. Bawa Sui Sui ke kamarnya dulu, cepat. Jangan takut, ini aku, Wen Chuan.
Kakak Wen Chuan. Nini, ayahku akan membawaku pergi ke kota besar. Kamu berjanji padaku, kamu harus menungguku kembali untuk menjemputmu. Kakak Wen Chuan. Nini akan menunggumu. Gadis konyol, kamu mengigau karena demam ya? Aku juga berharap kamu adalah Nini, tapi kamu tidak memakai liontin giok milik Nini. Lagi pula, Nini adalah seorang gadis yang sehat. Kakak Wen Chuan benar. Sui-Sui itu bodoh. Sui-Sui, bukan itu maksudku. Sui-Sui mau pulang. Sui-Sui mau mencari ayah. Sui-Sui, bisakah kamu demi kakak Wen Chuan tetap tinggal di sini, karena kamu mau pergi? Ibu sampai jatuh sakit karena sedih. Sebenarnya dia sangat peduli padamu. Hanya saja ini pertama kalinya dia menjadi seorang ibu. Jadi dia bukan seorang ibu yang sempurna. Kamu bisa memaafkannya. Badanku tidak sehat. Mungkin aku tidak bisa hidup lama lagi. Aku berharap setelah aku pergi ada orang yang bisa menemaninya. Dengan begitu aku baru bisa pergi dengan tenang. Kak Wen Chuan tidak akan mati. Sui-Sui akan tetap di sini. Sui-Sui akan selamanya menemani Mama. Sui-Sui, terima kasih. Apa yang sedang kalian lakukan? Ma, Sui-Sui bilang dia tidak jadi pergi. Baiklah Wen Chuan, kamu keluar dulu ya. Mama ada sesuatu yang ingin dibicarakan berdua dengan Sui-Sui. Baik. Sui-Sui, kamu tidak jadi pergi, benarkah? Iya. Kamu tidak jadi pergi. Mama sangat senang. Tapi Mama ingin tahu. Kamu tidak pergi itu karena Mama atau karena Wen Chuan? Kalau itu karena Wen Chuan, maka Mama harus memperingatkanmu untuk jangan punya pikiran yang macam-macam. Karena Wen Chuan itu milik Nini. Semua yang ada di rumah ini adalah milik Nini. Kamu boleh merebut segalanya, kecuali Wen Chuan. Kamu mengerti? Sui-Sui mengerti. Sui-Sui mengerti semuanya. Mama juga tidak ingin sekasar ini padamu. Tapi, jika Mama tidak bersikap kasar padamu, Mama takut kamu tidak akan mengerti. Sui-Sui mengerti semuanya. Mama jangan marah. Bagus, mulai sekarang, kamu, Mama, dan juga Wen Chuan. Kita adalah satu keluarga. Kita akan bersama selamanya, ya. Lihat, hari ini adalah hari kakak Wen Chuan keluar dari rumah sakit. Kita makan bersama untuk merayakannya. Hari ini adalah hari yang baik. Seandainya Niniku masih ada. Anda tenang saja. Nona Nini begitu baik dan manis. Anda tenang saja. Dia pasti akan disayangi seperti seorang putri kecil. Siapa sebenarnya yang merebut Nini waktu itu? Kenapa dia merebut Nini? Wanita jahat. Wanita jahat, wanita jahat, wanita jahat. Sui-Sui, apa yang kamu katakan? Kepalaku sakit sekali, kepalaku sakit sekali. Sui-Sui, ulangi lagi yang kamu katakan. Aduh, Mama, kepalaku sakit sekali, aduh. Kalau sakit, kita tidak usah pikirkan lagi. Mama pijat-pijat ya, nanti tidak sakit lagi. Jenny, ambilkan segelas air untuk Nona. Bawakan obat Nona baik. Sudah baik kan? Sui-Sui, Ma, bagaimana kalau kita biarkan adik Sui-Sui pulang istirahat dulu? Benar juga. Jenny, antar Nona kembali ke kamarnya. Baik, Nyonya. Kenapa aku merasa Sui-Sui sangat mirip dengan Nini ya? Direktur Jiang, ini sama sekali tidak mungkin. Tes DNA sudah dilakukan. Nona Sui-Sui, sudah pasti bukan putrimu. Ma, aku tadi sengaja memperhatikannya. Di lehernya tidak ada liontin giok yang Mama berikan pada Nini. Jadi, dia sepertinya bukan Nini. Kamu benar.
Aku sudah berpesan secara khusus pada Nini. Liontin giok itu harus selalu dia bawa. Itu pemberian dari ayah kandungnya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Aduh, panas, panas sekali. Memang seharusnya panas. Haus, haus sekali. Aku haus sekali. Nona Sisi, aku akan membawamu ke suatu tempat sekarang. Tempat yang bisa membuatmu tidak terlalu menderita. Bagaimana? Ah, Nona Sisi. Sesuatu yang bisa melegakanmu ada di dalam. Pergilah, ah. Ah, panas sekali, ah. Panas sekali, ah. Tolong aku. Uh. Sisi, kenapa kamu? Kak Wencuan. Aku merasa tidak enak badan. HMPH. Demam lagi. Tolong aku, ah. Sisi, kamu tidak boleh begini. Anak gadis tidak boleh sembarangan, tidak boleh melepas pakaian di depan kakak, mengerti? Aku menderita sekali. Ah. Kalian keluar dulu. Aku akan mencarikanmu obat. Jenny. Di mana Sisi? Aku juga tidak tahu. Aku tidak sengaja tertidur. Api. Guru. Kita tidak boleh seperti ini, tolong jaga sikapmu. Kak Wencuan juga tidak akan suka. Sui. Sui, aku harap kamu bisa mengerti. Kamu hanya bisa menjadi adikku, orang yang aku sukai, orang yang ingin kunikahi hanya bisa Nini. Aku Nini, Apa katamu? Apa yang sedang kalian lakukan? Bu, dengarkan aku. Kamu ini. Bu, jangan panggil aku ibu. Bukankah sudah kubilang padamu, jangan merebut Wencuan. Wencuan itu milik Nini. Kenapa tidak mendengarkan perkataanku? Kenapa kamu harus berulang kali, terus-menerus menguji batasku? Apa ibumu tidak pernah mengajarimu cara menjaga harga diri? Benar juga, kamu kan memang tidak punya ibu. Ibu. Adik Sisi, dia hanya demam, kepanasan dan salah masuk kamar. Panas sekali, ya, Jenny. Bawa dia untuk mendinginkan diri. Baik, Nyonya. Jangan, Nona Sui, bukankah kamu kepanasan? Sekarang aku akan membuatmu mendinginkan diri. Jangan, jangan. Ma, kalau mama mau melampiaskan amarah, lampiaskan saja padaku. Adik Sui, dia hanya punya kecerdasan anak usia 5 tahun. Dia jelas-jelas tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Kenapa dia merobek foto Nini? Tidak mengerti apa-apa. Tapi kenapa hanya masuk ke kamarmu saja? Jelas-jelas dia ingin menggantikan Nini dan tinggal selamanya di keluarga Jiang kita. Salahkan aku yang terlalu naif. Masih mengira sifat aslinya tidak jahat. Konyol. Aku, Jiang Ting, sudah malang melintang di dunia bisnis selama belasan tahun. Ternyata masih bisa salah menilai orang. Sungguh ironis. Ma, maksud perkataan mama adalah... Mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak punya anak perempuan ini. Jenny, bawa dia keluar. Bagaimana? Masih panas. Mama, jangan panggil aku mama. Aku bukan mamamu. Kamu juga tidak pantas menjadi anakku. Suka sekali melepas pakaian. Ya, lepaskan pakaiannya baik, Nyonya. Jangan. Jangan perlakukan aku seperti ini.
Jangan memperlakukanmu seperti ini. Lalu bagaimana caramu memperlakukanku? Kamu mengkhianati cintaku padamu. Mengkhianati kebaikanku padamu. Kamu bahkan mau menyakiti Nini. Aku tidak akan mengampunimu. Tidak bisa melepaskannya. Ya. Jangan. Hentikan. Sui-Sui, apa yang kamu pegang di tanganmu? Ini pemberian ayah untuk Sui-Sui. Ini barang milik Sui-Sui sendiri. Mama tahu ini barang milikmu. Boleh Mama lihat sebentar? Ya. Coba kasih Mama lihat. Ya. Kamu bukan Mama Sui-Sui. Mama Sui-Sui tidak akan memukul Sui-Sui. Mama Sui-Sui tidak akan membenci Sui-Sui. Sui-Sui itu bodoh. Tidak ada orang yang akan menyukai orang bodoh. Selamat tinggal mamaku. Sui-Sui. Sui-Sui, ya ampun. Nyonya. Cepat pergi ambilkan obat. Baik Nyonya. Duduklah Wen Chuan. Kenapa aku membiarkan Sui-Sui pergi? Hatiku terasa sangat sedih. Apa aku terlalu jahat? Kamu lihat tidak? Foto yang baru saja dijatuhkan oleh Sui-Sui itu. Kenapa mirip sekali dengan Nini ya? Aku mau mencari Sui-Sui. Pergi cari mamanya Sui-Sui. Sui-Sui. Mamanya Nini. Jiang Ting. Di matamu hanya ada putri kandungmu. Tidak peduli seberapa banyak yang kulakukan, kamu tetap tidak melihatku. Kalau begitu, jangan pernah berharap bisa bertemu dengan si bodoh itu lagi. Hore. Baik, baik. Kak Long, lihat apa yang kubawakan untukmu. Jenny, apa maksudmu? Kau berutang 5 juta padaku. Mau melunasinya dengan seorang wanita. Ini bukan wanita biasa, melainkan seorang gadis bodoh. Hei, si bodoh. Seorang gadis bodoh yang sehat walafiat, tidak akan ada masalah di kemudian hari. Aku hanya mau jantungnya, sisanya untukmu. Bukan hanya itu. Asalkan dia mati. Keluarga Jiang cepat atau lambat akan menjadi milikku. Saat itu tiba, kerja sama kita tidak akan sebatas ini. Setuju. Ingin keluarga Jiang cepat atau lambat menjadi milikmu. Kau masih kekurangan satu hal, bukan? Han Fei, kenapa kau di sini? Setelah 5 tahun berpisah, kenapa kau bahkan tidak bisa memanggil ibu lagi? Apa kau sudah tidak mengakuiku sebagai ibumu lagi? Dulu kau mengusirku dari keluarga Dai. Kau sudah bukan ibuku lagi. Jenny, ibu juga punya kesulitan. Kau adalah anak yang ibu adopsi. Dai Jianguo sudah semakin curiga pada kita. Kalau kamu terus tinggal di keluarga Dai, masalah ini pasti akan terbongkar. Kalau tidak, aku tidak akan datang menemuimu setelah 5 tahun berpisah. Jenny, sabar sedikit atau rencana besar kita akan berantakan. Tunggu sampai aku mendapatkan semua harta keluarga Jiang dan keluarga Dai. Selain kamu, kepada siapa lagi bisa kuberikan? Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Selama ini kamu tinggal di keluarga Jiang untuk melayaninya. Dia pasti punya perasaan padamu. Kalau tidak, aku tidak akan menunggu sampai kesehatan dia dan putranya memburuk. Hanya pada saat seperti ini, dia baru akan mengakuimu sebagai putri kandungnya. Dia baru akan bersiap-siap lebih awal untuk memindahkan semua hartanya kepadamu. Liontin Giok ini. Dulu aku mengambilnya dari putri kandung Jiang Ting, langsung dari tubuhnya. Mulai sekarang, kamulah Nini yang sebenarnya. Ikut aku, anak haram. Aku adalah ibumu. Itu kamu. Kamu wanita jahat. Aku sudah ingat semuanya. Kamu adalah penjahat yang menculikku. Apa maksudmu itu kamu? Kamu yang merebutku dari sisi ibuku.
Kamu wanita jahat. Kamu wanita jahat. Ternyata kau mengenaliku. Kalau begitu dia semakin tidak boleh dibiarkan hidup. Bukannya kalian bilang dia itu orang bodoh? Lalu sekarang bagaimana? Si bodoh ini, dia sepertinya sudah sadar. Apa dia sudah sadar? Sungguh. Apa dia sudah kembali normal? Aku tidak melihatnya. Benar juga. Apa kau melihatnya? Tidak lihat. Hei, benar. Perkataanmu ada benarnya. Dia sekarang masih orang bodoh. Tak disangka si bodoh kecil ini ternyata cukup tampan. Apa yang mau kalian lakukan? Lakukan apa? Tentu saja menikmatimu sepuasnya. Lalu mengirimmu ke alam baka. Hahaha, kalian tidak boleh menyentuhku. Aku adalah putri dari Jiaoting. Ibuku tidak akan melepaskan kalian. Ah, dasar jalang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat yang jelas. Akulah putri dari Jiangting, Yu Pei. Liontin Giok ini mulai hari ini adalah milikku. Jangan rebut ibuku. Kau boleh merebut apapun dariku. Aku baru bisa bertemu dengannya dengan susah payah. Ibu, aku bernyanyi. Kalian ada di mana? Halo, kamu bilang apa? Bu, Sui-Sui sudah ditemukan, di ruang biliar bawah tanah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Sui-Sui pergi ke tempat seperti itu sendirian? Bu, acuan. Aku pernah memarahinya sebelumnya. Sui-Sui pasti dalam masalah. Kita harus segera mencarinya. Baik. Tutup mulutmu. Mulai hari ini, kamu tidak punya ibu lagi. Kakakmu Wencuan juga milikku sekarang. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kalian menipu ibuku. Juga tidak akan membiarkan kalian menyakiti kakak Wencuanku. Dasar keras kepala, masih sama seperti waktu kecil. Kalau bukan karenamu waktu itu, begitu setia pada wanita bernama Jiang Ting itu, aku juga tidak akan berputar-putar, bersembunyi selama belasan tahun. Kamu yang membuatku begini, rasakan ini karena kau keras kepala. Ini semua salahmu, biar tahu rasa kau karena keras kepala. Dasar bajingan kecil, beraninya kau. Coba kulihat siapa yang berani menggangguku, putrinya Jiang Ting. Sui-Sui. Sui-Sui, Sui-Sui, bangunlah, Sui-Sui. Jenny, Jenny, bangun, bangun. Nyonya, ada apa? Nyonya Jenny, Anda sudah datang. Nona Sui-Sui, dia tidak apa-apa, kan? Bagaimana kamu bisa memiliki Liontin Giok ini? Dari mana asalnya? Acuan, acuan. Ma, ada apa? Ini Liontin Giok milik Nini, kan? Ini memang Liontin Giok milik Nini. Bagaimana kamu bisa memiliki Liontin Giok Nini? Maksud Anda Nona Nini? Tapi Liontin Giok ini sudah ada padaku saat ibuku mengadopsiku. Kamu anak adopsi? Iya. Kamu diadopsi saat umur berapa? 5 tahun. Nini. Nini, ternyata kamu adalah putriku. Nini, akhirnya aku menemukanmu. Nini. Maksud Anda, saya adalah Nona Nini. Tidak mungkin salah. Liontin Giok ini adalah Liontin Giok milik Nini. Tidak kusangka, putri yang selama ini kucari ternyata selalu ada di sisiku. Nininya Mama. Mama akhirnya menemukanmu. Apa aku benar-benar boleh memanggilmu Mama? Tentu saja, Mama ini mamamu. Mama. Bukan, dia bukan. Sui-Sui bilang apa? Tidak dengar. Jenny, jelaskan dengan jelas. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya lihat Nyonya sangat sedih karena Nona Sui-Sui pergi. Jadi saya ingin mengejarnya. Lalu, saya melihat Nona Sui-Sui diculik oleh seorang penjahat. Saya ingin menolongnya. Jadi saya bilang pada para penjahat itu kalau saya bersedia menggantikannya. Lalu. Setelah itu saya tidak tahu apa-apa lagi. Ini semua salahku.
Aku seharusnya tidak bersikeras mencari, maka kamu tidak akan terluka. Selidiki untukku siapa sebenarnya yang berani melukai. Putri Jiangting, cepat bawa Nona ke rumah sakit. Nona, ayo pergi. Ma, aku merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Apanya yang aneh? Liontin giok itu milik Nini. Pantas saja saat pertama kali aku melihat Jenny, aku langsung merasa sangat familiar. Ternyata putriku selama ini ada di sisiku, dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku bahkan memukul Nini karena sui-sui. Aku juga sudah mengatakan hal sekejam itu pada Nini. Tidak bisa begini. Mulai sekarang, aku tidak boleh membiarkan Nini menderita lagi. Aku harus menebusnya dengan baik. Ibu, maksud perkataanmu adalah... Bukankah Sui-Sui selalu bilang ingin mencari ayahnya setelah dia bangun nanti? Antarkan saja dia pulang. Ibu, apa ibu tidak merasa tindakan ini keterlaluan? Pertama memberinya sebuah istana, lalu merenggutnya kembali dengan kejam. Kalau dari awal tahu akan begini, untuk apa dulu mengadopsinya? Maksudmu aku yang salah? Kalau bukan karena aku, bagaimana dia bisa tinggal di istana itu? Aku hanya mengambil kembali barang yang bukan miliknya. Apa salahku? Ibu. Wen Chuan, sekarang Nini sudah kembali. Orang yang seharusnya kamu pedulikan adalah Nini. Orang yang harus kamu nikahi juga hanya Nini. Tapi hidupku hanya tersisa 3 bulan. Wen Chuan, kamu tidak akan mati. Ibu melakukan ini demi kamu, demi Nini. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Dengan cara apapun. Tuan Zhang. Laporan tes DNA-nya sudah keluar. Dia benar-benar Niniku. Benar-benar Niniku. Acuan, acuan. Cepat lihat. Sekarang kamu percaya, kan? Aku percaya. Nini, akhirnya aku menemukanmu. Nini Sunhu. Apa kamu sudah menyelidiki orang tua angkat Jenny yang kusuruh? Sudah, namanya Han Fei. Han Fei. Aku sudah membawanya kemari. Di mana mereka? Han Fei. Bu, ibu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Fei Fei, aduh. Aku benar-benar tidak menyangka. Fei Fei, ini benar-benar kamu ya, aduh. Aku telah menemukan putriku, dan juga bertemu kembali dengan sahabat baikku yang sudah belasan tahun tidak bertemu. Benar-benar terima kasih ya, sudah mengadopsi Niniku. Ting Ting, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menyangka yang kuadopsi ternyata adalah putrimu. Kedepannya kita akan menjadi satu keluarga. Biar ku perkenalkan padamu. Ini adalah putra adopsiku, Acuan. Halo, Tante. Dia juga calon suami yang kupilihkan untuk Nini. Lihat, sekarang Nini sudah kembali. Aku ingin mereka segera menikah. Di hari pernikahan mereka nanti, aku akan memberikan grup Jiang sebagai mahar untuk Nini. Sudahlah. Putra yang kau adopsi tentu tidak akan buruk. Menurutku, dia dan Nini sangat serasi. Ma, soal warisan perusahaan, apa tidak bisa dibicarakan nanti saja? Tidak bisa ditunda. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Ayo, jalan. Kita berdua cari tempat untuk mengobrol. Ceritakan padaku ya, tentang masa kecil Nini. Tentu saja. Kita juga harus membicarakan pernikahan mereka berdua. Ayo, 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 ayo. Nona Jenny. Berhentilah berpura-pura, kau sudah bisa bangun. Aku sungguh tidak menyangka kau punya trik seperti ini. Tiba-tiba berubah menjadi nona besar keluarga Jiang. Itu juga berkat asisten Sun yang memberiku informasi. Kalau bukan karena kau memberitahuku lebih awal bahwa Jiang Ting akan datang, aku juga tidak bisa melakukan sandiwara pengorbanan ini. Tapi, kenapa kamu membantuku membuat laporan DNA palsu? Bukannya membongkar kedokku. Sekali melangkah tidak ada jalan untuk kembali. Kau dan aku pada dasarnya adalah sekutu. Kalau aku membongkar kedokmu, bukankah itu sama saja dengan senjata makan tuan? Asisten Sun, kamu melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan jantungnya. Tapi, untuk apa kamu menginginkan jantungnya? Jantungnya cocok dengan tuan muda Wen Chuan. Dia mati barulah Wen Chuan bisa hidup. Apa? Aku tahu kamu menyukai Wen Chuan.
Asalkan kalian berdua hidup bersama dengan baik, jangan mengganggu Sui-Sui lagi di kemudian hari. Kenapa? Karena 3 bulan lagi, jika Tuan Muda Wenchuan tidak bisa menemukan jantung yang cocok, Sui-Sui akan mendonorkan jantungnya untuknya. Apa? Ah. Akulah putri kandung Jiang Ting. Mulai hari ini semua ini adalah milikku. Tidak boleh aku harus memberitahu ibu yang sebenarnya. Nona. Presiden Jiang bilang Anda boleh pergi setelah sadar. Mulai sekarang keluarga Jiang tidak ada hubungan apapun denganmu. Aku tidak percaya. Kamu pasti bohong padaku. Nona ini, kuharap kamu sedikit tahu diri. Sunhu, apa kamu yakin namaku Sui-Sui dan bukan Nini? Kamu siapa? Aku sudah tahu semuanya. Kenapa kalian semua bekerja sama untuk menipu ibuku? Orang yang menculikku adalah ibunya Zenni. Liontin Giok Zenni adalah Liontin Giokku. Akulah Nini yang sebenarnya. Kamu sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah ingat semuanya. Dulu aku tidak pernah berani mengakui diriku di hadapan ibu. Karena aku tahu, ibu tidak suka orang bodoh. Tapi sekarang aku sudah kembali normal sepenuhnya. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian menyakiti ibuku lagi. Nona Nini. Aku mohon padamu, jangan ungkapkan kebenarannya. Kenapa? Maaf, aku memang berbohong. Aku juga melakukannya demi Tuan Muda Wenchuan. Demi kakak Wenchuan. Tuan Muda Wenchuan menderita penyakit jantung yang sangat serius. Hidupnya hanya tersisa 3 bulan lagi. Saya terus mencarikan jantung yang cocok untuknya. Tetapi hanya jantungmu yang cocok dengannya. Saya tidak bisa diam saja melihatnya mati. Jika Presiden Jiang tahu kalau kamu adalah Nini, dia pasti tidak akan membiarkanmu mendonorkan jantungmu untuk Tuan Muda. Jika Tuan Muda Wenchuan tahu kalau kamu adalah Nini, dia juga pasti tidak akan mau menggunakan jantungmu. Jadi demi Tuan Muda Wenchuan, kamu tidak boleh mengungkapkan kebenarannya. Nona Nini, kamu dan Tuan Muda Wenchuan adalah teman masa kecil. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Kamu janji padaku, harus tunggu aku kembali untuk menjemputmu. Nona Nini, saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan. Menyelamatkan Tuan Muda Wenchuan atau bertemu kembali dengan Presiden Jiang. Silakan kamu pilih sendiri. Lalu, apa pilihannya? Asisten Sun. Aku sudah memutuskan. 3 bulan kemudian, jika Kak Wenchuan tidak dapat menemukan jantung yang cocok, aku akan mendonorkan jantungku untuknya. Nanti aku akan mengirimkan alamat kepadamu. Kamu ambil sendiri jenazahku. Maafkan saya, Nona Nini. Sungguh, maafkan saya. Tidak perlu minta maaf. Aku sudah terlalu sering mendengar kata maaf. Tapi tidak pernah ada yang benar-benar merasa bersalah padaku. Menurutmu itu konyol atau tidak? Aku sudah bodoh selama bertahun-tahun. Yang kulihat hanyalah wajah-wajah yang membenciku. Hanya Kak Wenchuan yang masih tersenyum padaku. Aku ingin melindungi senyuman itu. Aku juga minta tolong padamu untuk terus menyembunyikannya dari ibu. Terus sembunyikan selamanya. Karena aku ingin ibuku terus bahagia. Terus mengira putrinya masih hidup. Karena aku benar-benar sangat mencintaimu. Hanya setelah Nini yang asli benar-benar mati, selama aku tidak mengungkapkan kebenarannya, kamu akan tetap menjadi nona besar keluarga Jiang. Jika kamu melakukan sesuatu yang merugikan Sui-Sui dan Presdir Jiang, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Bodoh. Beraninya kamu mengancamku, menyuruhku untuk tidak terlalu serakah. Seseorang yang penuh luka karena berjuang untuk naik ke atas. Bagaimana mungkin bisa berhenti? Han Fei sudah mengajariku sejak kecil. Orang yang menyerang lebih dulu akan menang. Yang menyerang belakangan akan celaka. Kalian semua yang memanfaatkanku untuk mendapatkan segalanya, akan aku rebut kembali semuanya. Sui-Sui, Sui-Suiku. Sebenarnya kamu ada di mana? Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ah! Ayah. Aku pulang. Sui-Sui. Apa kamu benar-benar Sui-Suiku? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Sini, biar ayah lihat. Ayah.
Ayah. Aku sudah tidak bodoh lagi. Aku sudah ingat semuanya. Apa, Sui-suiku sudah tidak bodoh lagi? Bodhisatwa telah menunjukkan mukjizatnya. Ayah adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Hanya saja kebaikanmu ini baru bisa kubalas di kehidupanku yang akan datang. Sui-sui, ini kabar baik. Kenapa kamu malah menangis? Jangan menangis, ya. Jangan menangis. Ayah akan segera pergi, membuatkan telur dadar kesukaanmu. Ayo makan. Ayah, aku tidak sempat makan. Aku harus pergi kerja. Sui-sui, apa kamu bisa pergi sendiri? Sungguh tidak perlu ayah temani. Tenang saja, selama 3 bulan ini aku baik-baik saja, kan? Ayah tahu semuanya. Tapi hati ayah terasa hampa. Sui-sui, ayah sudah susah payah menemukanmu. Ayah benar-benar tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku juga berharap bisa selamanya menemani ayah. Tapi aku harus cepat-cepat cari uang. Untuk membelikan ayah alat bantu dengar terbaik. Agar ayah bisa seperti orang normal. Soal uang, kamu tabung pelan-pelan saja. Waktunya kan masih panjang. Tidak perlu terburu-buru. Ayah benar. Tapi, hidup kan memang untuk bekerja. Aku berangkat kerja dulu ya. Anak konyol. Aku berangkat. Sui-sui, kamu tenang saja. Ayah pasti akan membantumu menemukan orang tua kandungmu. Cici, akhirnya kamu datang juga. Ada apa? Cepat, bantu aku buat riasan bekas gigitan yang kamu buat waktu itu. Waktu itu aku unggah di TikTok. Banyak sekali yang kasih suka. Cepat, buatkan lagi untukku. Nini, 3 hari lagi kamu akan menikah dengan Acuan. Keinginan ibu pun akan terwujud. Bu, donor yang cocok belum ditemukan. Aku tidak ingin menghambat Nini. Soal itu tidak perlu khawatir. Ibu bisa menemukan donor yang cocok untukmu. Ma, kenapa kamu begitu yakin? Aduh, jangan bicarakan ini lagi, itu gaun pengantin. Tuan muda, silakan. Lihat. Hei, ada pelanggan datang. Biar aku saja. Halo, bagaimana dengan yang ini? Selamat datang di toko gaun pengantin Aidu. Sui-sui. Halo, Nyonya, kamu memanggilku apa, Nyonya? Hah, kamu memanggilku Nyonya juga tidak salah. Nona Sui-sui, kenapa kamu juga ada di sini? Aku hanya bekerja di sini. Aku penata rias di toko ini. Penata rias, Sui-sui, kamu sudah sembuh. Iya. Cui-cui, selamat ya. Terima kasih. Nona, permisi, Anda ingin memilih gaun pengantin seperti apa? Kamu bantu aku pilihkan saja. Silakan ikut dengan saya. Ma, Presdir Jiang, kamu baik-baik saja. Acuan, kenapa aku melihat Sui-sui begitu asing terhadapku? Hatiku jadi sangat sedih. Menurutmu apa aku terlalu kejam padanya? Apakah Tuhan sedang menghukumku? Ma, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin sekarang adalah rencana yang terbaik. Lihatlah adik Sui-sui, bukankah hidupnya sekarang baik-baik saja? Ini. Ma, aku antar mama istirahat dulu. Baiklah, kita bisa keluar sekarang. Katakan apa tujuanmu muncul di sini? Apa kamu ingin membongkar identitasku? Lepaskan aku tidak akan menjelaskannya. Aku tidak akan melepaskanmu. Jika aku benar-benar ingin membongkar identitasmu, aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Apa yang kamu katakan itu benar.
Alasan aku bekerja di sini adalah karena aku ingin membalas kebaikan ayah angkatku. Setelah aku mendonorkan jantungku untuk kakak Wenchuan, tolong jaga dia baik-baik, hiduplah dengan baik untuk menggantikanku. Kecerdasanmu sekarang sudah kembali normal. Kamu pikir aku masih akan percaya kamu akan melakukan hal yang begitu bodoh? Di dunia ini, tidak semua hal bisa diukur dengan bodoh dan pintar. Jika perbuatanku ini bodoh, kalau begitu biarkan aku menjadi orang bodoh selamanya. Kamu seharusnya menjadi pengantin kakak Wenchuan. Hah? Nyonya, gaun pengantin Nona Jiang sudah selesai dicoba. Coba kalian lihat, bagaimana? Mama. Mama, kamu kenapa? Obat. Xiao Hu, Cepat ambilkan obat mamaku. Presdir Jiang sudah lama tidak kambuh. Obatnya tidak dibawa, apa? Aku punya obat. Mama, bagaimana keadaannya? Penyakitku ini adalah penyakit turunan. Kenapa kamu bisa punya obatnya? Katakan, kenapa? Karena ayahku juga menderitanya. Jadi karena itulah aku punya obat jenis ini. Hanya karena itu saja. Hmm, Karena kamu sudah menyelamatkanku, katakanlah, imbalan apa yang kamu inginkan? Atau kamu mau kembali ke keluarga Jiang? Kalau kamu masih mau memanggilku mama sekalipun boleh. Aku mau 1 juta. Kamu bilang apa, Ning? Kamu lebih memilih 1 juta dan tidak mau kembali ke keluarga Jiang. Aku mau 1 juta. Nyonya, apakah Anda akan memberikannya padaku? Sun Hu, berikan uangnya baik. Terima kasih, Nyonya. Ma, lihat dia. Melakukan semua ini ternyata hanya demi uang. Benar-benar munafik cukup. Ganti baju ini. Sun Hu, kita pergi. Sui Sui. Sebenarnya aku tahu kamu melakukannya bukan demi uang. Wen Chuan. Tuan, terima kasih sudah berpikir begitu baik tentangku. Tapi aku memang melakukannya demi uang. Tuan Wen Chuan, mohon jaga sikap Anda. Andai saja kamu adalah niniku. Sepertinya penyakitmu sudah sembuh. Kamu sudah lupa dengan semua yang telah kamu lakukan. Aku tidak akan menikah dengannya. Apa yang kamu katakan? Aku punya orang yang kusukai, tapi aku tidak bisa mengecewakan Nini. Aku juga tidak bisa menyia-nyiakan niat baik ibu. Jadi, hanya ada satu jalan yang bisa kuambil. Ah. Ah. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap orang pertama yang kulihat adalah kamu. Kak Wen Chuan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memberitahumu. Aku adalah Nini. Hahaha. Ayah. Sekarang kamu sudah bisa mendengar aku memanggilmu, kan? Sudah dengar, sudah dengar. Panggil ayah sekali lagi. Iya. Bisa dengar, bisa dengar. Kali ini, ayah tidak akan pernah kehilangan sui-sui kita lagi. Kali ini aku tidak perlu lagi menikahi wanita yang tidak kucintai.
Acuan, aku sendiri yang merebuskan sup pir untukmu. Ah, cepatlah keluar. Halo. Asisten Sun. Nona Nini. Sesuatu terjadi pada Wenshan. Dia berhenti meminum obatnya sendiri, membuat kondisinya semakin parah. Dokter bilang jika tidak segera melakukan transplantasi jantung, dia tidak akan bisa bertahan melewati malam ini. Apa katamu? Bagaimana bisa seperti ini? Aku juga tidak tahu. Nona Nini. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Kamu jangan sampai melupakan janji kita, ya? Aku tidak lupa. Surat donasi organ tubuhnya sudah aku isi. Malam ini temui aku di gudang pinggir kota. Baik. Ayah. Selamat tinggal. Ah Cuan, ibu tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Ibu sama sekali tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Aku pernah bilang, demi kamu. Aku rela mengotori tanganku dengan darah. Halo, Presdir Jiang. Halo, Presdir Jiang. Saya datang untuk mengantarkan gaun pengantin untuk putri Anda. Dari mana asal bekas gigitan ini? Ini aku minta Sui-Sui untuk menggambarnya. Sui-Sui, benar, gadis kecil yang melayanimu tempo hari. Gambarnya sangat mirip aslinya, kan? Dia bilang waktu kecil dia terpisah dari ibunya. Dia takut ibunya tidak bisa menemukannya. Jadi dia terus berlatih menggambarnya di lengannya. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Dia bilang ini adalah tanda pengenal antara dia dan ibunya. Tapi karena lukanya terus sembuh, jadi dia takut lupa. Makanya dia terus-menerus menggambarnya di tangannya. Ibu. Ibu salah. Semuanya salah. Ternyata dia yang sebenarnya putriku. Sialan. Siang Tian ternyata sudah tahu yang sebenarnya. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Bu, semuanya sudah terbongkar. Kita tidak boleh tanggung-tanggung. Harus kita selesaikan, Presdir Jiang. Anda baik-baik saja. Aku mau mencarinya. Kalau begitu, lompatlah. Kamu terlihat baik hati. Padahal sebenarnya itu karena kamu bodoh. Apa ibumu tidak mengajarimu apa itu harga diri dan martabat? Aku tidak akan mengampunimu. Tidak maafkan aku. Mama pasti akan menemukanmu. Kamu siapa? Kenapa kamu menculikku, Jiang Qinger? Kamu tidak ingat aku lagi. Kamu adalah pelaku yang menculik Nini, Jiang Ting. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu, wanita karir yang tak terkalahkan di dunia bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata adalah orang yang sangat bodoh. Bahkan kamu tidak lebih baik dari anak perempuan bodoh itu. Anak perempuan bodoh. Bagaimana kamu tahu Sui-Sui adalah putriku? Sebenarnya kamu ini siapa? Apa kamu sampai sekarang masih belum mengenaliku? Hahaha. Sekarang apa kamu sudah lihat dengan jelas? Han Fei, kenapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Kalau tidak begini, bagaimana aku bisa menggantikan identitasmu dan menjadi nyonya besar keluarga kaya? Menggantikanku? Masa sampai sekarang kamu masih tidak tahu? Pria yang menidurimu waktu itu bernama Dai Jianguo. Dulu aku sengaja merebut putrimu.
Aku hanya ingin dia mengakuiku sebagai ibunya. Tak kusangka, anak haramu itu sama sekali tidak penurut. Jadi aku terpaksa membuangnya, lalu mengadopsi anak yang baru. Tak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu, kita bisa bertemu lagi. Kalau tahu begini, seharusnya dulu kubanting saja dia sampai mati. Han Fei, akan kubunuh kamu. Sayangnya, sekarang kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Sekarang, tanda tangani surat pengalihan saham ini. Kalau tidak, akan kubuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Jenny, kenapa kamu? Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik karena aku tidak mau lagi menjadi anjing suruhan. Aku juga tidak butuh cinta hasil dari kebohongan. Sebenarnya, kalau saja kamu tidak tahu kebenarannya, aku bisa saja membiarkanmu mati dengan lebih tenang. Tapi, salahmu sendiri kenapa harus tahu kebenarannya di saat seperti ini. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Ternyata mulutmu keras juga ya. Sepertinya kamu tidak akan menyerah kalau tidak diberi sedikit pelajaran. Pengawal. Siksa dia. Baik. A. Tanda tangan atau tidak? Ibu, semua milikku adalah milik Nini. Semuanya milik putriku. Putri kamu? Maksudmu putrimu yang tidak berguna itu? Sekarang Wen Chuan sudah celaka. Dia pasti sudah lama bunuh diri di suatu tempat. Apa yang kamu katakan? Putriku tidak akan kenapa-kenapa. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Kamu bohong. Bu, sepertinya dia ingin melawan kita sampai akhir. Benarkah? HMPH. "15 tahun yang lalu, pipi kirimu melepuh dan menghitam karena air mendidih. Sekarang, pipi kananmu juga sudah rusak. Menurutmu apa yang akan terjadi? Bahkan jika kamu bertemu kembali dengan Dai Jiangwo, dia juga tidak akan menyukaimu. Sebaliknya, dia akan merasa jijik padamu. Bunuh saja aku. Selama kamu membiarkanku hidup, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kau pikir aku tidak berani? Tapi aku lebih suka menyiksamu sampai mati. Ibu, hentikan. Hentikan. Wah, ada lagi yang datang untuk mati. Nini, cepat lari. Tidak, aku tidak akan pergi. Jenny, Han Fei, lepaskan aku. Ibu. Jangan sakiti niniku. Dibilang bodoh. Kau benar-benar tidak pintar. Kau pikir kau bisa melukaiku. Tapi kedatanganmu sangat tepat. Tidak, jangan. Jangan sakiti niniku. Jenderal, kau sendiri tidak takut mati. Apa putri kandungmu juga tidak takut mati? Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kontrak ini, kau tanda tangani atau tidak? Tidak, jangan. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Apapun yang kau mau akan kuberikan. Jangan sakiti niniku. Kau pintar juga lepaskan ikatannya. Ibu, ibu, ibu. Mama tidak butuh uang, Nini ada di dalam hati Mama. Kamu lebih penting dari apapun. 15 tahun yang lalu Mama sudah kehilanganmu sekali. Kali ini Mama pasti tidak akan kehilanganmu lagi. Mama. Sekarang aku boleh membawa putriku pergi kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Sun Hu. Direktur Jiang. Anda tidak boleh membawanya pergi. Kenapa Jiang Ting? Sampai sekarang kamu masih tidak mengerti. Kenapa aku yang jelas-jelas bukan putri kandungmu bisa memiliki laporan tes DNA yang sama denganmu? Itu perbuatanmu. Kenapa, Sun Hu? Kamu sudah mengikutiku selama belasan tahun. Selama belasan tahun ini, bagaimana aku memperlakukanmu? Kenapa kamu mengkhianatiku? Aku juga tidak mau.
Kalau aku tidak melakukan ini, Wen Chuan akan segera mati. Dia tidak bisa menunggu donor lain yang cocok. Jantungmu adalah satu-satunya jalan hidup untuknya. Apa yang kamu bicarakan? sebenarnya Nona Nini sudah tahu dari awal. Dia juga sudah berjanji padaku. Katanya malam ini dia akan mendonorkan jantungnya kepada Wen Chuan. Jadi Anda tidak boleh membawanya pergi. Nini adalah putriku. Aku mencarinya selama 15 tahun baru bisa menemukannya. Ada berapa banyak 15 tahun dalam hidup ini? Dia bahkan belum pernah merasakan pelukan seorang ibu. Kamu malah membiarkannya mati. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Aku kejam. Aku tidak kejam. Apa aku harus diam saja melihat Wen Chuan mati? Di matamu, tetap saja putrimu yang penting. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja melihatnya mati. Karena Wen Chuan adalah satu-satunya putra kandungku. Apa katamu? Wen Chuan adalah putramu. 15 tahun yang lalu. Aku terlilit utang judi. Aku terpaksa meninggalkannya. Aku berpikir untuk kembali menjemputnya setelah aku kaya nanti. Tapi ini semua salahku karena tidak berguna. Saat aku bertemu dengannya lagi, dia sudah diasuh olehmu. Aku tidak ingin mengganggu kehidupannya yang kaya raya. Jadi aku tidak pernah berani mengakuinya sebagai anakku. Aku sudah terlalu banyak berutang pada putraku. Aku tidak bisa diam saja melihatnya mati. Kamu tidak bisa melihat acuan mati. Lalu aku harus melihat putriku mati begitu saja. Karena itulah aku mencegahmu bertemu dan mengakui Nini. Dengan begitu, kamu tidak akan begitu menderita. Kenapa? Kenapa? Kamu ingin tahu kebenarannya. Jia Chao, bisakah kamu anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi? Anggap saja kamu tidak pernah melahirkan putrimu ini. Sun Hu. Aku peringatkan kamu, jangan berani kamu menyakiti Nini. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Ah, aduh. Sun Hu, Jia Chao. Maafkan aku. Anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi sapi untukmu. Menjadi kuda. Guru, kamu berani. Maafkan aku. Karena sudah datang, maka jangan harap bisa pergi. Aku sudah mendapatkan surat pengalihan saham keluarga Jiang. Apa kamu pikir aku masih akan membiarkan Wen Chuan hidup kembali dan bersaing denganku memperebutkan harta keluarga? Kamu sudah tidak berguna lagi. Mati saja. Jenny, Jiang Tian. Sekarang giliranmu. Yeah. Yeah. Nini, 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 Nini. Kamu jangan menakuti Mama. Nini. Nini. Nini, kamu mengeluarkan banyak sekali darah. Sakit tidak? Dokter Zeng. Mama susah payah baru bisa menemukanmu. Kenapa bisa begini? Kenapa? Ini semua salah Mama. Kalau saja Mama bisa menemukanmu lebih awal, tidak akan jadi begini. Mama jangan menangis. Aku akhirnya tahu. Ternyata pelukan Mama begitu hangat. Nini yang tidak beruntung. Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu. Mama belum sempat memelukmu dengan baik. Aku belum sempat memanggilmu putriku. Mama tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu adalah darah daging Mama. Kita harus selalu bersama. Kita harus bersama selamanya. Nini, kalau bisa. Nini juga ingin selamanya bersama Mama. Selama bertahun-tahun ini, Nini tiada henti memikirkan Mama. Berpikir kalau Mama pasti akan menemukan Nini. Nini tahu, di dunia ini, Mama adalah orang yang paling menyayangiku. Tapi Mama sama sekali tidak baik padamu aku. Sama sekali tidak pantas menjadi mamamu. Nini, aku sama sekali tidak pantas. Mama juga baru pertama kali menjadi seorang mama. Sebelum menjadi mama, Mama juga adalah putri orang lain. Di mata Nini, Mama adalah mama terbaik di dunia. Di kehidupan selanjutnya, Nini masih ingin menjadi putri Mama. Nini. Nini. Jangan Nini, jangan. Nini. Aku akan membunuh kalian. Aku akan membunuh kalian. Hahaha.
Kau mau membunuh kami. Lihatlah keadaanmu sekarang. Siapa yang bisa kau bunuh? Jenderal, kau sudah sombong seumur hidupmu. Sekarang kau seperti anjing yang sekarat di bawah kakiku. 15 tahun yang lalu kau tidak bisa mengalahkanku. 15 tahun kemudian, kau tetap bukan tandinganku. Kau selamanya hanya pantas membuka jalan untukku. Apa kau pikir setelah membunuh orang, kau bisa lolos dari hukum? Siapa bilang aku membunuh orang? Kaulah yang membunuh orang itu. Benar, kan, apa yang kau katakan? Ku bilang, kaulah yang membunuh orang itu. Apa kau mau aku yang menanggung kesalahanmu? Zenny, aku bukan ibu kandungmu. Penerima manfaat yang tertulis di kontrak tadi. Jelas-jelas yang tertulis adalah namaku. Lagi pula, semua yang terjadi malam ini. Semuanya kamu yang melakukannya sendiri. Apa hubungannya denganku? Kamu bilang Jiang Ting bodoh. Memangnya kamu sepintar apa? Coba kamu lihat lagi. Apa yang tertulis di kontrak itu namamu? Ah, Bagaimana bisa seperti ini? Jenny, dasar serigala tak tahu balas budi, jangan harap. Tidak. Kamu. Memangnya kenapa kalau bukan kamu yang membunuhnya? Hanya orang mati yang tidak akan bisa bicara. Ini yang kamu ajarkan padaku. Bertindak lebih dulu akan lebih unggul. Kenapa? Aku sudah merawatmu selama 10 tahun. Apa itu bisa disebut merawat? Aku hanyalah pion di tanganmu. Kamu tidak pernah mencintaiku. Sekarang akan kubakar kalian semua sampai mati. Asalkan kalian semua mati. Semua milik keluarga Jiang akan menjadi milikku. Ah, jangan. hentikan. Ayah, kenapa ayah datang? Aku bukan ayahmu. Sui Sui adalah putri kandungku. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin dia putrimu? Dia hanyalah anak seorang petugas kebersihan. DNA-nya sudah kuperiksa. Dia memang putri kandungku. DNA apa? Dari mana kamu mendapatkan DNA itu? Akulah yang memberikan rambut Sui Sui kepada Tuan Dai. Apa? Kamu siapa? Aku adalah petugas kebersihan itu. Setelah itu, aku bekerja sebagai pelayan di keluarga Dai. Aku menemukan Tuan Dai memiliki sebuah liontin giok, yang sama persis seperti yang ada di lukisan Sui Sui. Aku selalu curiga bahwa Tuan Dai adalah ayah kandung Sui Sui. Jadi, aku memberikan rambut Sui Sui kepada Tuan Dai untuk tes DNA. Tidak kusangka Tuan Dai benar-benar ayah kandung Sui Sui. Hari ini aku melihat kartu bank yang ditinggalkan Sui Sui untukku. Dan juga fotonya saat masih kecil. Aku langsung tahu dia pasti dalam masalah. Nona Jenny, Sui Suiku sejak kecil adalah anak yang penurut dan pengertian. Dia pasti tidak akan melakukan hal yang merugikan orang lain. Nona Jenny. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Kenapa? Kamu tanya kenapa? Karena aku tidak terima. Atas dasar apa seorang bodoh bisa dengan mudahnya mendapatkan semua yang aku inginkan, sedangkan aku, lalu di mana orang tua kandungku? Kenapa tidak ada yang menyayangiku? Aku hanyalah sebuah alat. Sebuah alat yang diinjak-injak orang untuk naik ke atas. Bukan begitu? Jenny, entah kamu percaya atau tidak. Di hati Mama, hanya ada kamu satu-satunya anak perempuan. Mamalah yang telah dibutakan oleh keuntungan. Mama yang tidak menyadarinya. Kamu adalah penghangat hati Mama. Mama yang tidak menghargaimu. Apa yang kamu katakan? Ayah telah melakukan banyak hal yang ayah sesali. Tapi ayah tidak pernah menyesal telah meminum obat itu. Mama. Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Mama, Mama. Cepat bangun dan bicaralah padaku. Jangan mati. Bangunlah, Mama. Aku salah. Aku salah. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku.
Membawa kalian pulang. Hah? Kamu sudah 3 hari 3 malam tidak pulang. Biar aku yang merawat putrimu. Kalau bukan karena aku, Nini tidak akan. Celaka. Katakan, kenapa orang yang paling kurindukan selalu ada di sisiku, tapi aku tidak pernah menyadarinya. Kenapa aku bodoh sekali? Ini salahku. Aku tidak menemukanmu, sehingga membuat kalian begitu menderita. Kalau Nini bisa sadar, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk merawatnya. Ah, Mama. Putriku sudah sadar. Nini, Mama di sini. Aku tidak mati. Anak bodoh, ada Mama di sini. Bagaimana mungkin Mama membiarkanmu mati? Benar. Kenapa aku tidak mati? Kalau aku tidak mati, Kak Wen Chuan tidak akan bisa hidup. Mama, bagaimana keadaan Kak Wen Chuan? Ini. Ah, apa Kak Wen Chuan kenapa-napa? Apa yang terjadi padanya? Mama, berikan jantungku pada Kak Wen Chuan. Aku mau menyelamatkan kakak. Anak bodoh. Apa kamu lupa aku pernah bilang aku pasti akan kembali untuk menikahimu? Kamu berjanji padaku, kamu harus menungguku kembali mencarimu. Ya, Kak Wen Chuan, Nini akhirnya menunggumu. Di sini panas, biar aku saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biar aku saja, ya. Hahaha, baiklah, cepat makanlah. Kulihat sebentar lagi juga sudah festival kue bulan. Kita bersama-sama, ya, kita foto keluarga bersama-sama. Nyonya, dengan keadaanku yang seperti ini, aku tidak akan ikut. Kalian sekeluarga saja yang mengambil foto keluarga. Aku berdiri melihat saja sudah cukup. Tidak boleh. Semua adalah keluargaku. Tidak boleh ada satupun yang kurang. Ayah, kalau ayah tidak mau foto, kita tidak akan merayakan festival ini. Sudah dengar, kan? Kesayanganmu ini, putrimu sudah bicara. Aku ikut, aku ikut. Semuanya, dengarkan aba-abaku. Hei, cepat ke sini, cepat ke sini. Hahaha, cepatlah. Selamat festival kue bulan.